aku Zahira Yandika, aku sebagai host 2. Pada podcast kali ini aku dan rekanku yang membicarakan tentang bahayanya media sosial untuk kesehatan mental. Kira-kira kamu tahu nggak sih bahaya media sosial untuk kesehatan mental itu apa? Aku tahu salah satu bahaya media sosial adalah perbandingan tidak sehat. Kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain di media sosial dan itu bisa menyebabkan kita stres dan tidak percaya diri. Wah, benar banget, bahaya banget ya. Oke deh, terima kasih atas jawabannya. Mau selang lama kalian gimana, kita langsung tanya narasumbernya aja. Boleh yuk, langsung kita tanya. Oke. Terima kasih Sabira dan Zaira, senang sekali bisa bergabung. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ali Putra Ramadan sebagai narasumber 1. Dan saya Fauzan Presyanto sebagai narasumber 2. Oh, lengkap sekali tim kita hari ini. Nanti kita mulai ngobrolan hangat ini ya. Untuk Alif, bagaimana Anda melihat fenomena media sosial di masyarakat, terutama kaitan dengan kesehatan mental? Media sosial memang menawarkan konektivitas yang luar biasa. Tapi di sisi lain kami banyak menemukan kasus kecemasan, depresi hingga fear of missing out (FOMO) yang dipicu oleh penggunaan media sosial berlebihan. Batasan antara kebutuhan dan kecanduan menjadi sangat tipis. Ketika seseorang mulai merasa sulit lepas dari ponsel atau merasa cemas jika tidak mengecek notifikasi, itu sudah lampu kuning. Jadi channel ini bukan hanya soal narkoba atau game, tapi juga bisa terjadi pada media sosial ya. Tepat sekali, otak kita merespon like atau komentar positif dengan pelepasan dopamin, hormon kebahagiaan. Ini bisa menciptakan lingkaran adiktif yang membuat kita harus mencari validasi dan interaksi di media sosial. Untuk Adit, dari sudut pandang literasi digital, apa saja bahayanya media sosial yang paling sering Anda temui dan perlu diwaspadai oleh masyarakat? Ada beberapa poin krusial. Pertama, penyebaran informasi palsu atau hoax. Media sosial adalah lahan subur bagi hoax, dan banyak orang belum memiliki kemampuan literasi digital yang cukup untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah. Ini bisa memicu konflik kesehatan bahkan konflik sosial. Betul sekali, seringkali kita langsung percaya dan ikut menyebar tanpa cek dan dicek. Kedua, ancaman privasi dan keamanan data. Banyak penggunaannya terlalu terbuka, membagikan lokasi, jadwal harian atau informasi pribadi lainnya yang bisa disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, mulai dari penipuan hingga kejahatan yang lebih serius. Dan yang tidak kalah mengerikan adalah cyberbullying. Menurut Ali, bagaimana dampak cyberbullying ini terhadap korban? Cyberbullying ini dampaknya bisa sangat parah. Korban bisa mengalami trauma, depresi berat, penurunan harga diri, bahkan ada kasus yang berujung bunuh diri. Berbeda dengan bullying fisik, cyberbullying bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa henti, dan jejak digital sulit dihapus. Ini membuat korban merasa tidak ada tempat aman. Alif, banyak orang merasa insecure setelah melihat postingan teman-teman di media sosial yang terlihat sempurna. Bagaimana Anda melihat fenomena perbandingan sosial ini? Ini adalah salah satu dampak psikologis yang paling umum. Media sosial seringkali menampilkan highlight reel kehidupan seseorang, bukan realitasnya secara keseluruhan. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri dengan versi terbaik orang lain, kita cenderung merasa kurang, tidak cukup baik, atau bahkan gagal. Ini sangat merusak citra diri dan bisa memicu kecemasan sosial. Jadi apa yang kita lihat di media sosial itu seringkali pencerminan betul dari kehidupan seseorang ya? Betul sekali, itu seringkali adalah kurasi terbaik, bahkan kadang direkayasa. Penting untuk diingat bahwa setiap orang punya perjuangan dan tentangnya masing-masing, yang tidak selalu mereka ditunjukkan di media sosial. Setelah kita membahas berbagai bahaya, sekarang kita bahas solusi. Buat Adit nih, bagaimana tips dari Anda agar kita bisa lebih bijak dalam bermedia sosial? Kuncinya ada pada literasi digital. Pertama, verifikasi informasi. Jangan mudah percaya, selalu cek sumber dari informasi kembali. Kedua, pahami citra digital. Apapun yang kita unggah akan meninggalkan jejak, jadi pikirkan dampaknya di masa depan. Tiga, atur privasi akun dan jangan mudah membagikan informasi pribadi. Untuk Alif, kira-kira dari sisi kesehatan mental,
diri dari dampak negatif media sosial. Penting untuk menetapkan batasan waktu penggunaan media sosial, menggunakan aplikasi untuk memantau atau membatasi waktu layar. Kedua, fokus pada koneksi nyata. Jangan biarkan interaksi online menggantikan hubungan tatap muka. Ketiga, lakukan digital detox, sesekali istirahat dari media sosial untuk menyegarkan pikiran. Dan terakhir, jangan takut untuk unfollow dan mute akun yang membuat Anda merasa tidak nyaman dan insecure. Prioritaskan kesehatan mental Anda. Banyak sekali pelajaran berharga yang kita dapat hari ini. Nah, Alif kira-kira ada kesempatan untuk sobat digital enggak? Ingatlah bahwa Anda berharga apa adanya, tidak perlu validasi dari like atau komentar di media sosial. Prioritaskan kesehatan mental dan hubungan nyata Anda. Kalau menurut Adit, bagaimana pesan penutup dari Anda? Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Media sosial adalah alat kendali ada di tangan Anda. Gunakan untuk kebaikan, bukan untuk menyebarkan keburukan. Terima kasih banyak untuk Alif dan Adit atas wawasan yang luar biasa hari ini, sangat mencerahkan. Betul sekali, semoga obrolan kita ini bisa membuka mata kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Saya Safira Restiawan. Saya Zahira Dwika. Sampai jumpa di episode